Gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL ini merupakan suatu kejadian yang sangat disorot oleh dunia internasional. Bagaimana mungkin setelah penugasan atau mandat yang dilakukan oleh PBB, Indonesia harus bersikap dan juga kalau tadi kita dengarkan DPR RI bahkan mendorong adanya investigasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami akan bahas bagaimana sikap pemerintah Indonesia selanjutnya dan juga update terkini mengenai kondisi di Timur Tengah. Ada Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Prof, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin Prof, lama tidak berjumpa di udara. Sama-sama, ya, terus Iya, sama-sama Prof. Mbak Jual Fedin juga, ya. Baik, kalau gitu. Ini kita masih seputar situasi terkini di Timur Tengah yang nampaknya kali ini membawa korban dan itu adalah salah satu prajurit kita. Ya, Ya, kita tahu bahwa kalau penugasan ini kan diberikan oleh PBB dan jangka waktunya sampai dengan akhir tahun ya, kalau tidak salah ya, 31 ya, Desember ya, 2026. Artinya tidak mungkin ya. kita menarik pasukan. Tidak mungkin juga kita memberikan lobi-lobi khusus kah kalau memang itu daerah yang cukup lawan atau kondisinya saat ini sudah mencapai kedaruratan tertentu untuk bisa melobi PBB agar membuat tindakan khusus untuk menarik pasukan karena hanya PBB yang bisa melakukannya. Silakan Prof. Ya, yang pertama aksi mengecam kan sudah ya, dilakukan oleh Kemlu ya Ya, kemarin. Jadi ya. saya kira itu ada dua bentuk langkah yang saya kira secara diplomasi bisa dilakukan. Pertama, itu mengecam upaya ataupun langkah dari taktikal militernya Israel yang menyasar kalau bahasa militer kan itu seolah-olah off target ya, padahal sebenarnya bisa jadi kalau diinvestigasi apakah itu on target atau tidak, karena memang itu bisa menjadi salah satu pemicu pengalihan. Ini kan dalam konteks taktik strategi itu kan bisa pengalihan. Jadi mereka tidak mampu misalnya mengejar Hizbullah begitu, kemudian mereka mencoba mengalihkan supaya kemudian informasi ataupun konsentrasi beralih ke isu-isu yang berkaitan soal peacekeeping force. Itu poin pertama itu ya. Tapi yang kedua, ini juga bisa dilakukan dengan kemudian mendesak PBB untuk melakukan investigasi. Jadi saya kira dua itu bisa dilakukan. Nah, apakah bisa menarik pasukan? Ada dua opsi ya. Opsi pertama, kita kemudian sementara mengungsikan, kita menarik pasukan ke negara aman ya, kata-kata saya usul Jordania gitu. Atau yang kedua, kemudian kita menunggu apakah kemudian langkah tersebut bisa dilakukan. Karena begini, sekali kita satu base kemudian ditarget, maka itu masalah waktu saja. Itu akan terus-menerus ditarget. Katakanlah misalnya sekitar situ tidak lagi jadi aman gitu. Nah, jadi memang ini menurut saya langkahnya adalah kita bisa kemudian menarik sementara dari lokasi military base kita di sana ya, peacekeeping base di sana, kemudian sampai pada level dulu kita betul-betul aman. Karena begini, kalau pertama itu nggak bisa dilakukan, yang kedua mandatnya diperluas, Mbak. Ini juga memungkinkan sebenarnya Mandatnya diperluas. Artinya gimana tuh, Prof? ya, mandat gini. Jadi kalau kasus kita berkaca kasus di beberapa negara di Rwanda, kemudian di Kongo, kemudian di Namibia dan sebagainya dulu ya, itu kan juga ada serangan ke peacekeeping force, termasuk di Somalia dan di Sudan ya. Nah, waktu itu ada dua opsi. Opsi pertama adalah menarik sama sekali, yang kedua adalah memberi mandat luas, mandat kemudian menjadi kombatan. Jadi ada perlawanan begitu. Jadi kemudian ada serangan, kita ngelawan. Kita kemudian melakukan membalas begitu. Itu bisa dilakukan ketika kasus di Kongo, kemudian di Namibia, kemudian terakhir di Mali kemarin ya, 2012, 2018 kalau tidak salah, itu terjadi dan saya kira itu dimungkinkan. Nah, mandat itu kalau memungkinkan diberikan ke kita atau buat kita ke peacekeeping force yang ada di Lebanon. Jadi kalau tiba-tiba ada serangan siapapun, misalnya apakah dari faksi Hizbullah atau dari Israel sendiri, maka kemudian ada mandat yang lebih luas untuk kemudian kita meresponnya. Selama ini saya kira karena kita pakai blue tie ya, yani pakai blue helmet gitu, pakai helm biru, helm perdamaian, helm PBB, harusnya itu tidak boleh disentuh. Karena menurut status trauma ya, kalau istilahnya itu upaya untuk melakukan pelanggaran ataupun menyerang peacekeeping force itu dianggap sebagai penjahat perang. Itu yang kemudian saya lupa pasalnya berapa di satu Roma, tapi itu ditegaskan. Itu pernah kejadian, Mbak, itu di bekas Yugoslavia waktu atau di Bosnia dengan Serbia waktu itu ya, terjadi perang di internal Yugoslavia negara bekas Yugoslavia. Jadi itu dimungkinkan. Jadi kalau kita nggak bisa menarik pasukan, maka kita mandatnya diperluas.
diberi mandat untuk merespon, diberi mandat untuk kemudian menggunakan senjata yang sifatnya untuk untuk pertahanan dan seterusnya begitu, Mbak. Dan pernah dilakukan seperti itu, mandat diperluas begitu? Pernah, Hmm. pernah dan terakhir misalnya kasus di Mali ya, Mm-mm. PBB itu kan diserang habis-habisan ya, tapi yang nyerang waktu itu kan milisi ya, kalau mereka nyebutnya teroris ya. Ya, kemudian di Namibia, kemudian di Rwanda juga begitu. Nah, masalahnya adalah kasus-kasus di Lebanon ini yang nyerang adalah entitas negara. Ya. Sebenarnya lebih mudah untuk PBB untuk melakukan investigasi lebih dalam. Karena apa? Karena entitasnya jelas. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya, apakah itu disengaja Ya. atau kemudian tidak disengaja? Kalau saya memahami sih, ini adalah bagian pengalihan supaya kemudian isu terkait dengan peperangan yang membesar di Lebanon dan perbatasan Israel itu kemudian teralihkan dengan isu tersebut. Kalau saya ya, tapi sekali lagi saya bilang dugaan saya nih kalaupun diinvestigasi akan bilang ini adalah off target yang kemudian tidak dilakukan harusnya. Tapi tadi Mbak, makin di sini kan perang makin canggih ya. Ya. Jadi bahkan lubang semut pun target bisa kena. Artinya apa? Presisinya itu memungkinkan kemudian Israel untuk mengejar detil misalnya pasukan Hizbullah ada di situ gitu. Tapi kan dengan posisi seperti itu harusnya mereka paham bahwa sebenarnya itu bagian dari pengalihan bukan off target begitu. Oke, kalau memang ini ada isu lain ya, tadi pengalihan ya, Prof. Muradi sampaikan. Sebenarnya kan juga ini melanggar aturan ketika kalau kita lihat patroli keamanan pemeliharaan perdamaian ini kan ada blue line-nya, garis demarkasi antara Lebanon Israel. Artinya bantuan kemanusiaan bagi warga lokal kan juga sebenarnya diberikan di situ. Betul, makanya saya bilang ini bukan off target yang seperti dugaan di awal. Ini mereka gini loh Mbak, Israel itu the best of three untuk kecanggihan militernya. Jadi saya bilang kalau kemudian mereka bilang off target, saya nggak percaya kalau saya ya. Artinya dalam posisi tertentu ini adalah bagian dari pengalihan supaya kemudian tidak fokus pada misalnya kan kalau pemberitaan hari ini kan seminggu terakhir kan peperangan di Lebanon antara Hizbullah dengan Israel itu kan nggak tercover media. Kalau Mbak lihat sebenarnya lebih seru dibanding misalnya serangan Israel ke Iran atau Iran ke Tel Aviv gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah perang darat nih antara Hizbullah dengan Israel sebenarnya, tapi itu tidak tercover media. Artinya apa sebenarnya secara prinsipil saya nanggap bahwa ini adalah bagian dari pengalihan supaya mereka tidak terlihat kewalahan menghadapi bombardir serangan perlawanan dari Hizbullah. Artinya apa? Artinya dengan menyerang pasukan helm biru atau pasukan perdamaian itu sebenarnya mereka paham betul itu bukan off target. Ini adalah bagian dari pengalihan yang saya kira disadari betul oleh tentara Israel untuk kemudian tidak fokus pada apa yang terjadi di Lebanon Selatan tersebut gitu, Mbak. Baik, Prof, saya boleh ya undang pendengar juga mungkin ingin bertanya langsung seperti situasi yang ada sekarang. Silakan untuk Anda yang ingin berbincang langsung, ada Prof. Muradi pagi hari ini bersama-sama dengan saya, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran. Dan perkembangan terkini terkait juga kondisi salah seorang prajurit TNI kita yang menjadi korban pada saat menjaga area perdamaian sesuai dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prof, situasi di Timur Tengah kan makin tidak pasti ya. Kita tahu bahwa dari 28 Februari sampai hari ini nampaknya perang belum berkesudahan begitu. Meskipun ada beberapa statement deeskalasi ataupun gencatan senjata tapi nampaknya belum menunjukkan titik cerah. Nah, apa yang kemudian juga harus menjadi sikap Indonesia? Kita tahu bahwa ini punya dampak besar, termasuk juga krisis energi yang mungkin akan terjadi dengan kondisi geopolitik ini, Prof. Ya, kalau yang kasus tentara kita yang wafat di sana sebenarnya bukan satu, Mbak. Kalau AB itu kan 3 orang. Ketika mengevakuasi, bahkan untuk mengevakuasi korban juga kemudian mereka diserang. Artinya sebenarnya PBB harus memberikan mandat lebih terkait dengan peacekeeping force. Bukan cuma Indonesia, karena ada banyak negara lain yang ada di peacekeeping force di sekitar Lebanon dan begitu ya. Jadi mereka bisa diberikan kewenangan untuk melakukan perlawanan. Yang kalau kemudian tidak dilakukan itu menjadi target serius. Oke, tapi kan sebenarnya Prof, mungkin boleh saya diluruskan juga. Kalau memang ini konflik terbuka, UNIFIL ini kan menjalankan mekanisme tripartit kalau tidak salah ya. Jadi ada saluran komunikasi yang nggak langsung antara LEF, Angkatan Bersenjata Lebanon sama pasukan pertahanan Israel ya kalau tidak salah ya, IDF ya. Iya, dan maksud saya sebenarnya itu tidak lagi berfungsi ketika misalnya
IDF kemudian menyerang wilayah Lebanon langsung, walaupun dalihnya menyerang Hizbullah ya gitu ya. Oke, Kalau dalam oke. istilah Artinya bisa dianggap saja dalam sebuah aturan internasional ini salah begitu ya? ya sudah salah karena itu masuk wilayah aman kan, Bukan area teritori, ya. Tadi yang Oke. memang itu menjadi wilayahnya peacekeeping force tadi. Sebenarnya itu jadi kalau kemudian kita garis lebih lanjut, kalau misalnya medan pertempurannya beralih ya kan begini. Kalau Israel menyerang Iran langsung dengan darat begitu kan ada handicap ya, banyak handicap ya yang melewati banyak negara. Tapi kalau kemudian Lebanon dengan Israel berbatasan langsung, makanya kemudian bisa jadi frontnya tidak lagi di Teheran targetnya, mungkin targetnya akan bergeser ke wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Israel. Ini yang saya kira menjadi kebuntuan kalau kemudian posisi perang antara Israel dan Iran kemudian makin berkembang. Tapi tadi proksi yang dilakukan oleh Iran saya kira menjadi menarik ketika kita melihat pertempuran di Lebanon Selatan dengan tentara Israel tadi. Kalau ke depan misalnya tentara PBB diberi mandat lebih tadi bisa melakukan perlawanan membalas kata istilahnya, maka itu memungkinkan kita tetap stay di sana. Atau kalau misalnya itu nggak bisa, saya sih menyarankan untuk kemudian kita menarik sementara, paling nggak menarik ke negara-negara yang aman tadi. Oke, Saya kira baik. geser ke Jordan untuk kita sampai menunggu situasi atau mandat yang lebih dari PBB sendiri begitu, Mbak. Baik. Ada Pak Buyung di Padang dan juga Pak Umar di Pekanbaru. Saya terima teleponnya. Pak Buyung, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Buyung silahkan apa yang mau disampaikan ke Prof. Muradi. Ya, Pak Prof. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya Israel ini ingin menarik semua untuk menjadi kacau ya. Jadi sengaja dia itu menembak pasukan UNIFIL di Lebanon itu supaya kacau semuanya, sehingga itulah tujuan mereka itu hanya untuk mengacaukan dunia. Jadi sebenarnya sama Israel ini tidak ada berunding-berunding lah Pak. Sudah berapa lama itu, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa ditangani oleh PBB ya kalau yang melanggar itu adalah Israel ya. Jadi Israel ini jangan jajak dirunding, dimusnahkan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Buyung. Kita tampung dulu mungkin ya Prof. Ada Pak Umar di Pekanbaru. Pak Umar, pagi. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Umar, apa yang mau Ya, saya disampaikan? tanggapi, saya sangat kesal ya sikap Indonesia udah berapa lama ya nggak berani membelanya Islam gitu ya. Kayak bahasa Melayunya kami kalau orang Riau tuh penakut ya, nggak punya nyali. Sama juga SBY juga kemarin tuh perang dari Timur gitu nggak berani. Oke. Yang berani itu Jokowi, cuma meskipun dia orang sipil kayak gitu. Kan udah habis tuh Palestina. Sekarang Lebanon juga. Terus PBB itu nggak ada gunanya gitu loh. Perdamaian itu malah ditembak kayak gitu. Ya menurut aku lanjut aja perangnya biar sampai habis tuh. Aku dukung Iran loh. Iran tuh peduli sesuai dengan aturan Islam. Makasih, itu aja. Makasih Pak Umar. Ada yang mau ditanggapi dari dua pernyataan pendengar ini, Prof? Ya, gimana, Pak? Ya, ada yang mau ditanggapi dari dua pernyataan ini? Ya, saya kira nggak berbeda, hanya memang begini. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak tahun 50-an sampai hari ini memang kita kan rutin ngirim peacekeeping force ya. Dan ada juga kejadian-kejadian model seperti itu. Tapi kenapa tidak muncul? Karena memang tadi ada dua situasi. Pertama, serangan itu tidak dilakukan oleh negara. Saya misalnya terakhir misalnya waktu kasus di Yugoslavia gitu ya. Itu kan juga yang menyerang misalnya milisi, walaupun itu dibiayai oleh negara-negara yang bertikai gitu kira. Tapi posisi di Israelnya agak berbeda. Kenapa? Karena fokus perlawanan, fokus konfliknya itu antara Israel dengan Iran. Nah, Hizbullah itu kan proksi saja sebenarnya. Mungkin kita nanti bicara soal Houthi juga ya. Ya memang menggunakan untuk mengalihkan tadi. Tapi yang saya bilang dari awal bahwa saya meyakini betul ini memang sudah ditarget dan kemudian ada upaya untuk mengalihkan aksi yang kemudian sama seperti ketika mungkin Mbak pernah dengar misalnya tiba-tiba ada serangan mortir ke Siprus, serangan kemudian ke beberapa negara di Timur Tengah, ternyata dicek mortirnya ataupun bahan baku dari rudalnya adalah misalnya bukan rudal buatan Iran atau bukan buatan koalisinya Iran begitu. Tapi ternyata misalnya ada buatan Israel dan juga bisa Amerika Serikat. Artinya apa? Ini juga saya ingin melihat bahwa ada upaya untuk kemudian menyeret PBB dalam situasi yang sebenarnya seolah-olah kan kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir kan PBB ini diam saja ya, ada tidak terlalu berespon gitu. Ini saya kira ini bentuk dari kewalahan dari IDF atau Israel berkaitan dengan gemburan yang dilakukan oleh tiga front kan, ada Houthi, ada Hizbullah, kemudian juga ada Iran sendiri. Ini yang saya kira perkara serius karena dan ini harus dipahami juga ya secara menyeluruh ya, karena ini kan konflik betul. yang
berkepanjangan lebih dari 40 tahun berjalan begitu ya? Iya, tapi sekali lagi Mbak, memang ini apa namanya bagian dari upaya untuk menyeret banyak pihak gitu, dalam konteks konflik ini. Jadi kalaupun misalnya ya sekali lagi saya bilang tentara kita kemudian di sana kebetulan di lokasi yang sama dan menjadi target mereka kan, Oke, gitu, untuk kemudian baik. menjadi pengalihan. Jadi memang Ya. situasinya saya kira PBB harus memberikan kalau kita nggak narik sementara, PBB harus memberikan mandat lebih luas ya untuk peacekeeping force di wilayah tersebut gitu. Oke, yang harus kita lakukan saat ini selain repatriasi jenazah begitu ya, kemudian juga mempercepat semua proses administrasi, kita tidak bisa menarik mundur pasukan karena ini terkait mandat sampai dengan akhir tahun ya Prof ya. Nah, tapi ketika kita menunggu PBB untuk bertindak dan belum ada jawaban, apakah yang bisa dilakukan Indonesia selain kemarin sudah mengecam begitu ya melalui Kementerian Luar Negeri? Ya masalahnya kan kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya. Mm-hmm. Ya sementara kita ke Libanon sekalipun, Libanon tuh kalau istilah saya itu kan negara lemah ya, artinya dia bukan negara yang kemudian punya power model Iran gitu. Jadi ketika kemudian kita minta Libanon lebih tegas terkait dengan IDF gitu, ya mereka juga bukan tentara yang bisa kemudian bisa tanda kutip ya meyakinkan kita untuk bisa menjaga tentara kita di sana gitu. Ya. Tapi itu yang saya kira menjadi problem sendiri, makanya ini semata-mata saluran kita ya hanya di PBB untuk bisa dua opsi tadi. Opsi pertama diberi mandat lebih luas, atau kedua kemudian kita sementara untuk kemudian tidak berada di wilayah yang kemudian menjadi target. Saya meyakini betul Mbak, ini target ini bukan cuma yang pertama, nanti beberapa target peacekeeping force di wilayah tersebut akan dijadikan sasaran IDF. Karena apa? Karena ini dianggap sebagai seolah-olah tanda kutip ya. Itu kan beberapa tentara peacekeeping force kan dekat dengan negara yang kemudian menjadi peacekeeping force itu kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini juga menjadi salah satu mungkin pertimbangan Israel dan intelijennya untuk kemudian memberikan shock terapi tanda kutip ya untuk tentara dari tentara perdamaian PBB yang kemudian dianggap seolah-olah tanda kutip ya kali membiarkan ataupun mendorong proses konflik yang jauh lebih luas begitu. Baik, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada masyarakat yang saat ini kita tahu ini eranya media sosial, eranya teknologi digital yang kadang-kadang semua informasi juga harus kita saring supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Silahkan Prof. Ya yang paling utama sebenarnya kita mendorong teman-teman Kemlu untuk jauh lebih proaktif ya. Yang kedua memang selain kemudian itu juga kemudian ada pertimbangan betul kita untuk menyiapkan terutama teman-teman Mabes TNI ya, menyiapkan kemungkinan yang memang jauh lebih eskalatif tadi untuk kemudian melakukan rotasi dan seterusnya. Itu bisa dilakukan, bisa dimungkinkan Mbak. Kalau memang ternyata banyak dari peacekeeping kan memang lebih banyak menjadi guarding ya, bukan sebagai ombatan begitu. Jadi bisa kemudian di level itu disiapkan saja kan, kita punya pusat pelatihan yang disentul kan gitu ya. Nah yang ketiga ya teman-teman media juga memberikan informasi yang sifatnya jauh lebih akurat supaya kemudian kita bisa sama-sama mendorong proses ini jauh lebih berpihak ke kita, karena selama ini kalau kemudian meninggal itu harus dianggap sebagai bagian dari penderitaan yang kita lakukan gitu Pak. Jadi memang kita harus bisa sama-sama mengupayakan mendorong pemerintah kita agar lebih proaktif mengupayakan yang di awal tadi begitu. Oke, baik kalau begitu. Prof, terima kasih banyak untuk insight-nya pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses, salam sehat. Pagi Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Muradi yang merupakan guru besar ilmu politik dan keamanan dari Universitas Pajajaran. Dan seperti yang tadi disampaikan saat ini, repatriasi jenazah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan TNI berkoordinasi erat dengan Markas Pusat Unifil di Nalcora yang mempercepat proses administrasi dan juga pemulangan jenazah Praka Farizal Ramadan ke Indonesia. Unifil juga memfasilitasi evakuasi udara menggunakan helikopter bagi prajurit yang dalam kondisi kritis berada di Rumah Sakit Saint George, Beirut. Dan meski mendapat tekanan situasi keamanan, Sekjen PBB dan Komandan Pasukan Unifil yang saat ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Diodato Abanara ini memutuskan agar seluruh pasukan tetap berada di posisinya sesuai dengan mandat resolusi 1701 dan berakhir 26. Maksud kami berakhir tanggal 31 Desember 2026.